Kunjungan Diego Milito ke kantor pusat Inter Milan beberapa hari lalu juga dimanfaatkan untuk membahas situasi penyerang muda Valentin Carboni bersama Presiden klub BP Marotta. Carboni saat ini harus menjalani masa pemulihan panjang setelah mengalami cedera robek ligamen krusiat anterior pada lutut kanan pada akhir Februari lalu saat sesi latihan. Menurut laporan TYC Sports, Milito telah memulai pembicaraan untuk memperpanjang masa peminjaman Carboni yang saat ini dijadwalkan berakhir pada Desember tahun ini. Media Argentina tersebut menambahkan bahwa kedua klub sedang mempertimbangkan kemungkinan memperpanjang masa pinjaman hingga Desember 2027, dengan keputusan akhir diperkirakan akan segera diambil. Nama kiper Brazil, Alisson Becker, sempat dikaitkan dengan Inter dan Juventus untuk musim depan karena kontraknya yang sebelumnya akan berakhir pada 30 Juni. Namun menurut laporan The Athletic, situasi tersebut berubah setelah Liverpool memutuskan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak satu musim yang sudah tercantum dalam kesepakatan sang pemain. Dengan keputusan itu, Alisson diperkirakan akan tetap bertahan bersama Liverpool hingga Juni 2027. Kontak antara Inter Milan dan kiper Guglielmo Vicario terus berlanjut. Dalam rencana manajemen Nerazzurri, penjaga gawang milik Tottenham Hotspur tersebut diproyeksikan menjadi kiper utama Inter pada musim depan. Vicario disebut akan menggantikan Yann Sommer sebagai penjaga gawang utama. Meski demikian, Sommer masih berpeluang tetap berada di skuad sebagai kiper cadangan bagi kiper timnas Italia tersebut. Opsi ini sedang dipertimbangkan oleh manajemen Inter, termasuk kemungkinan memperpanjang kontrak Sommer yang saat ini tersisa 1 tahun. Namun hingga kini belum ada komunikasi resmi kepada sang pemain, yang nantinya harus menentukan apakah tetap bertahan di Milan dengan menit bermain lebih sedikit atau mencari pengalaman baru di klub lain sebagai pemain utama. Informasi ini dilaporkan oleh Fabrizio Romano dan Matteo Moretto. Performa impresif bersama Como musim ini membuat gelandang muda Maximo Perrone menarik perhatian sejumlah klub besar. Dua klub Serie A yang dilaporkan memantau pemain Argentina kelahiran 2003 tersebut adalah Inter Milan dan Napoli. Untuk Inter, sejauh ini belum ada kontak langsung ataupun negosiasi yang dibuka. Ketertarikan yang ada baru sebatas apresiasi tinggi terhadap sang pemain. Situasi serupa juga terjadi di Napoli, yang memasukkan Perrone sebagai salah satu kemungkinan target pada bursa transfer musim panas guna memperkuat lini tengah, sambil menunggu kepastian mengenai kelanjutan kerjasama dengan pelatih Antonio Conte. Namun demikian, masih harus dilihat apakah Como bersedia melepas salah satu pemain kunci dalam tim asuhan Cesc Fabregas, serta berapa harga yang akan dipasang untuk sang gelandang. Laporan ini disampaikan oleh jurnalis Matteo Moretto. Faktor kandang di San Siro terbukti menjadi salah satu kekuatan penting bagi Inter Milan dalam perburuan gelar Serie A musim ini. Meski gagal meraih kemenangan saat menghadapi Atalanta, catatan kandang tim asuhan Christian Cifu tetap menunjukkan performa yang sangat solid. Inter saat ini memimpin daftar kemenangan kandang di Liga, unggul dari Napoli. Dari 15 pertandingan di kandang, Nerazzurri berhasil mencetak 39 gol dan hanya kebobolan 13 kali. Sementara itu, AC Milan tercatat baru mengumpulkan 28 poin di kandang atau 7 poin lebih sedikit dibandingkan Inter. Bek Inter, Jan Bisek, mengungkapkan ambisinya untuk tampil di Piala Dunia saat berbicara kepada majalah Jerman Kicker. Ia berharap perkembangan taktis yang dialaminya bersama Inter dapat membantunya mendapatkan panggilan dari pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann. Bisek menjelaskan bahwa bermain di beberapa posisi berbeda di Inter memberinya banyak pelajaran dalam 1,5 tahun terakhir, baik secara pribadi maupun secara taktis. Menurutnya, kemampuan beradaptasi menjadi nilai penting dalam perkembangannya sebagai pemain. Ia juga mengungkapkan bahwa komunikasi dengan Nagelsmann selalu terjaga, bahkan ketika dirinya sedang mengalami cedera.
Bisek mengatakan dirinya selalu senang ketika pelatih timnas Jerman itu menonton pertandingan Inter dan terus memantau perkembangannya. Bek berusia 25 tahun tersebut berharap bisa masuk dalam daftar pemain yang akan dipanggil Nagelsmann untuk laga uji coba akhir Maret melawan Swiss dan Ghana. Ia menegaskan terus bekerja setiap hari untuk menjadi pemain terbaik yang ia bisa. Bisek juga menyebut bermain untuk tim nasional Jerman sebagai sebuah kehormatan besar. Selain tugas utamanya menjaga pertahanan, ia merasa bisa memberikan ancaman tambahan dalam situasi bola mati dan tidak menutup kemungkinan mencetak gol sesekali. Mantan wasit Gianpaolo Calvarese menyoroti situasi kepemimpinan wasit di Serie A musim ini. Dalam komentarnya di kolom La Gazzetta dello Sport, ia menilai polemik terkait keputusan wasit sebenarnya bukan hal baru dalam sepak bola. Namun menurut Calvarese, musim ini ada faktor yang membuat kontroversi semakin besar, yakni perbedaan keputusan dalam situasi yang sangat mirip. Ia menyebut hal tersebut tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam penggunaan VAR. Calvarese menilai VAR terlihat belum memiliki garis intervensi yang benar-benar jelas. Kurangnya keseragaman dalam pengambilan keputusan itulah yang menurutnya memicu kebingungan sekaligus memperbesar perdebatan di sekitar pertandingan Serie A. Jurnalis Paolo Kondo kembali menganalisis jalannya Serie A dalam editorial rutinnya pada hari Senin. Dalam tulisannya, ia menyoroti situasi menarik yang melibatkan Lazio dan Inter dalam persaingan gelar. Kondo menyebut bahwa terasa ironis melihat Lazio yang setahun lalu disebut telah menggagalkan Inter meraih Scudetto, kini justru hampir mengembalikan peluang gelar tersebut kepada Nerazzurri. Ia menilai persaingan menuju akhir musim kini diwarnai oleh tim-tim yang mulai kelelahan secara mental. Situasi tersebut diperparah oleh polemik panjang terkait keputusan wasit yang terus memicu perdebatan. Dalam satu pekan terakhir saja, menurutnya sudah muncul beberapa insiden kontroversial, seperti penalti yang tidak diberikan kepada Fratesi, gol Conceição yang dibatalkan secara kontroversial, serta kartu kuning kedua yang dianggap tidak tepat kepada Wesley. Kondo menilai berbagai polemik tersebut memang memiliki dasar, namun pada saat yang sama membuat analisis pertandingan sering berubah menjadi keluhan atau bahkan tudingan konspirasi. Ia menegaskan bahwa setelah musim berakhir, sepak bola Italia membutuhkan evaluasi dan pembaharuan besar-besaran. Kekalahan Milan dari Lazio membuat kekecewaan Inter atas hasil imbang kontroversial melawan Atalanta sedikit meredah. Hal ini disampaikan oleh Francesco Graziani saat tampil di program Domenica Sportiva. Meski demikian, Graziani menilai Inter sedang mengalami masalah dalam beberapa pekan terakhir. Ia menyebut tempo permainan tim terlalu rendah dan tidak menunjukkan reaksi yang seharusnya muncul setelah kekalahan di derby. Menurutnya, banyaknya kesalahan yang terjadi menunjukkan bahwa Inter mulai takut pada dirinya sendiri, sesuatu yang ia anggap sebagai kesalahan terbesar yang bisa dilakukan sebuah tim. Graziani menambahkan bahwa Inter memang masih memiliki keunggulan di klasemen dan masih bisa menoleransi beberapa hasil buruk, tetapi tim harus segera menemukan kembali identitas permainannya. Ia menilai Inter kini menjadi lebih rentan dan terlihat takut untuk bermain dengan potensi terbaik seperti yang mereka tunjukkan beberapa pekan sebelumnya. Absennya Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu juga dianggap berpengaruh. Namun Graziani menegaskan banyak tim lain juga harus menghadapi situasi serupa. Ia menyoroti bahwa meski Inter disebut memiliki skuad terkuat, para pemain yang tampil justru bermain dengan tempo lambat dan terlalu berhati-hati. Ia juga menyinggung kondisi Marcus Thuram yang dinilai tidak dalam performa terbaik dan terlihat kurang berjuang di lapangan. Graziani juga mengomentari keputusan Inter yang tidak menghadiri konferensi pers setelah pertandingan. Menurutnya, klub tetap bisa menyampaikan pendapatnya dengan sikap yang tenang dan penuh rasa hormat, mengingat situasi serupa bisa terjadi lagi di masa depan. Di akhir komentarnya, ia juga menyinggung peran VAR. Dengan nada sindiran, Graziani menyebut ruang VAR di Lissone justru berisiko mempermalukan para wasit jika tidak digunakan dengan tepat, dan memperingatkan bahwa hal tersebut bisa merugikan sepak bola. Valentino Rossi memberikan komentarnya mengenai musim yang sedang dijalani tim favoritnya,
Inter Milan dalam sebuah wawancara dengan Mediaset. Rossi menilai perjalanan Inter musim ini kurang memuaskan di Liga Champions karena tim sudah tersingkir dari kompetisi tersebut. Meski demikian, menurutnya situasi di Liga Domestik masih cukup positif karena Inter masih berada di posisi terdepan dalam perburuan gelar. Rossi mengakui keunggulan poin yang sebelumnya dimiliki Inter sempat berkurang, namun tim masih memiliki selisih angka dari para pesaing. Ia pun berharap Inter dapat menutup musim dengan tetap berada di posisi teratas klasemen.